Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal UAS pemrograman WebC. Soal pertama, bagaimana cara penulisan struktur PHP untuk menampilkan data dari MySQL menggunakan sintak PDO? Langsung saja kita ke codingan. Pertama, masuk ke htdoc, exam htdoc. Buat folder baru, kita tulis di sini UAS. Lalu di UAS, tarik ke text editor. Sebelumnya nyalakan dulu exam-nya. Start Apache dan MySQL ya. Lalu kita masuk ke phpMyAdmin dulu. Cara penulisan struktur PHP untuk sintak PDO ya. Kita buat database-nya dulu. Klik new. DB UAS. Create. Lalu beri aja 3. Tabel mahasiswa. Yang pertama kita masukkan npm. Kedua kita masukkan nama. Ini sekalian nanti kita ngerjain nomor 2 ya. Jadi npm nama dan alamat. Nama mahasiswa. Dan yang terakhir adalah alamat. npm kita in aja, integer. Alamat dan nama mahasiswa, varchar. Alamat 25 panjangnya kalau. Alamat 50. Kalau nama mahasiswa 25 aja. Lalu kita save. Masukkan data 281. Asal ya datanya. Lalu kita buat. Pertama buat dulu, klik kanan pada folder tadi, klik new file. Lalu di save dengan nama soal 1.php. Lalu kita buka tag PHP-nya dulu. Pertama buat koneksinya dengan buat variabel count new PDO. Yang pertama adalah MySQL host localhost karena exam ya. Lalu titik koma langsung 2 aja kita. DB name nama database-nya yaitu tadi DB mahasiswa atau DB UAS ya. DB UAS. Lalu di luar petik, klik koma. Masukkan usernya. Usernya kalau exam adalah root. Dan yang terakhir adalah passwordnya. Passwordnya dikosongin aja. Jangan lupa titik koma. Lanjut, buka tag HTML. Beri judul soal pertama. Lalu, di sini beri lagi judulnya. Tampilan database dengan sintak PDO. Kita tampilkan dengan menggunakan tabel ya. Lalu ini untuk judulnya ya. TH-nya yaitu pertama npm kan tadi. npm nama mahasiswa dan yang terakhir alamat. Setelah itu kita buka tag PHP-nya. Di sini aja PHP. Lalu buat variabel baru
variabel query. Query sama dengan connection, tadi hubungan ke database-nya. Kita prepare. Lalu SQL-nya, query-nya ya. Untuk menampilkan yaitu select, menampilkan semua select bintang dari tabel mahasiswa titik koma query, bukan SQL ya, query execute lalu kita menggunakan perulangan while. While di sini kita isi dengan variabel baru yaitu tampil sama dengan query. Kita fetch-kan ya. Fetch. Lalu echo. Echo yang pertama yaitu tr untuk row-nya. Dan sekalian yang terakhir ya, tr juga, tag penutup tr. Lalu yang kedua yaitu td, untuk menampilkannya tampil ini ya. Terus tadi namanya npm di database-nya ini, sesuai database untuk menampilkannya. Lalu koma lagi untuk menutup td-nya. Kita kopas saja di sini biar cepat. Ya, seperti ini ya. Lalu yang kedua adalah nama mahasiswa. Dan yang terakhir adalah alamat. Di tabel ini kita bisa tambahkan border juga. Lalu kita lihat hasilnya. Soal 1.php. Oh, salah. UAS. Foldernya dulu ya. Foldernya UAS. Ya, sudah ya. Tapi belum keluar datanya. Jadi masih ada kesalahan di ini ya sepertinya. Coba kita lihat lagi di nama mahasiswa npm alamat. Oh iya, ininya nggak usah pakai ini harusnya. DB name-nya biar DB name aja. Ya, sudah keluar ya di sini. Coba kita tambahkan satu lagi. Sukses ya. Lalu lanjut ke soal kedua. Tuliskan sintaks sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP untuk menyimpan data npm, nama mahasiswa, dan alamat yang tertulis pada komponen inputan. Jadi di sini kita menggunakan form ya nanti ya. Kita buat file baru, simpan dengan nama soal 2. Pertama kita buka tag HTML dulu. Beri judul soal 2. Di sini beri judul lagi ya, H2. Simpan inputan dengan HTML dan PHP. Lalu lanjut ke form. Kita buat formnya ya. Formnya pertama tadi label npm ya.
Lalu inputannya namanya npm aja, huruf kecil, break sama nama mahasiswa. Input type-nya teks, namanya nama, break lagi, dan yang terakhir alamat. Inputnya teks juga sama, namanya alamat. Lalu untuk simpannya kita bisa menggunakan button atau input bertipe button. Sini saya menggunakan input bertipe button ya. Namanya yaitu submit. Lalu value-nya isi aja simpan. Kita cek dulu. Sudah ya, sudah berhasil ya. Ini di break aja. Tiap label biar rapi. Ya, seperti ini. Lalu lanjut kita tambahkan metodenya. Metode di sini untuk mengambil nilai dari inputannya. Bisa diambil di halaman ini, bisa diambil di halaman lain. Misal kita mau, oh iya, sebelumnya inputan ini bisa disimpan di database atau langsung dijadikan variabel. Misal kita ke database ya. Jika di database bisa dalam satu halaman. Pertama buka tag PHP. Kita menggunakan if, kondisi if ya. Iset tadi ya, namanya penyimpanannya. Buttonnya tadi bernama submit dengan huruf S besar. Submit. Lalu lanjut ke ininya. Kita buat variabel baru. npm copy dulu aja. Karena ada 3 variabel yang kita butuhkan. Nama. Pertama yaitu npm. Kedua adalah nama. Dan yang terakhir alamat. Simpan. Lalu jika di database sebelumnya kita koneksikan dulu ya. Di atas saja. Buat variabel con. Kita menggunakan MySQL aja ya, biar cepat. Localhost root passwordnya, lalu terakhirnya nama database-nya db-was titik koma, lalu setelah itu kita buat query-nya ya, yaitu insert karena menyimpan ke dalam database, kita masukkan into tabel mahasiswa values spasi. Values-nya yaitu npm pertama, yang kedua adalah ini dolar ya, karena yang kita masukkan adalah variabelnya. Lalu
lalu nama, lalu alamat. Oh iya, ini salah ya ini ya. Ya. Lalu lanjut kita jalankan query-nya. Account dan query-nya. Sudah. Simpan lalu coba masukkan. Oh, ada error di line 24. Line 24. Apa errornya? Oh, S-nya 3 ini, S-nya 2 aja harusnya. Ya, sudah berhasil ya. Lalu 56. Save. Lalu kita cek di sini. Di browse. Oh, belum ya, belum ada ya. Berarti masih ada salah ya. Submit. Alamat. Coba kita tambahin ini aja, header atau alert aja. Script. Di sini kita tambahkan alert. Petik 2 aja biar gak bahaya. Data berhasil ditambahkan. Coba kita save. Belum berhasil ya. Mungkin kesalahannya pada di DP UAS. Bener. Coba kita ubah ininya ya, jadi button aja. Type-nya submit. Ini tadi saya ganti ya. Simpan. Coba kita cek apa berhasil. Sudah berhasil ya. Coba kita ke ini. Ya, berhasil ditambahkan. Berarti sudah berhasil disimpan ke database. Lalu bagaimana jika tanpa database? Kita bisa melakukannya dengan seperti ini ya. Ini nggak perlu. Maka otomatis semua yang dimasukkan akan ke variabel ini, walaupun nggak bisa diekokan. Tapi jika kita menggunakan file lain, coba kita buat ya, save, tampil. Ini ya. Ini kita cut aja ke sini. Lalu di sini
Kita tambahkan action. Tampil PHP. Kita ekokan coba ya. Echo PM adalah seperti ini ya, jika kita tidak menggunakan database. Ini hanya pembuktian ekonya. Apakah data sudah disimpan? Coba kita masukkan. Tadi sudah di-save belum ya? Oh, udah. Nah, seperti ini ya. Semuanya udah kesimpan dalam itunya. Tambahin break coba biar rapi. Nah, seperti ini ya. Walaupun nggak ditampilkan pun sebenarnya sudah tersimpan di dalam variabel. Jadi seperti itu cara penyimpanan dengan HTML dan PHP, dengan database dan tanpa database. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.